Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semangat? Oke, ya. Selanjutnya ketua kelas silakan pimpin kawan-kawannya. Kita memulai dulu dengan membaca doa ya. Silakan ketua kelas. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Mengenai sebuah keluarga. Ya, keluarga itu adalah lembaga yang bagaimana? Yang terkecil di dalam masyarakat. Betul, ya. Jadi di dalam sebuah banyak lembaga yang ada di Indonesia ini, dari lembaga pendidikan, ya, itu ada juga namanya lembaga ekonomi, lembaga keluarga. Ya, lembaga keluarga ini adalah termasuk lembaga yang terkecil di dalam masyarakat. Kemarin sudah Ibu jelaskan. Oke, ada yang tahu isi dari yang namanya lembaga keluarga itu apa saja? Ayah. Siapa? Ayah. Ayah. Oke, kelompok 3. Ibu. Kelompok 4. Kakek, betul. Paman. Apa lagi? Bibi. Kakek sudah tadi. Saya sendiri. Adik. Ya, kakak. Itu semua adalah anggota keluarga yang ada di dalam keluarga kita. Oke, itu. Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan nih sebelum kita memasuki materi kita. Oke, siap? Pada saat kalian bangun tidur, terpikir tidak di pikiran kalian, bangun tidur ini saya butuh apa ya? Ada yang bisa jawab? Untuk apa anduk nak? Untuk mandi. Selanjutnya apa? Piring. Untuk apa piring? Untuk makan. Selanjutnya air untuk mandi. Sabun untuk mandi juga. Apa lagi? Gelas untuk minum. Odol untuk sikat gigi. Apa lagi? Sisir. Pakaian untuk pergi sekolah. Apa lagi? Sepatu. Topi. Jadi banyak sekali. Pada saat kita bangun tidur, ketika sadar, oh saya ini butuh ini hari ini. Seperti itu. Jadi setelah melihat yang namanya kebutuhan kawan-kawan kalian, jadi apa? Apakah kebutuhan kalian dengan kebutuhan teman kalian itu sama? Tidak akan sama. Ya, karena apa? Jam ini seperti Ibu. Jam ini Ibu ini butuh minum. Kalian belum tentu butuh minum. Ya, siapa tahu butuh yang lain, seperti itu. Ya, pulang sekolah nanti sama. Ada temannya yang tidak mau makan lagi karena sudah kenyang di sekolah. Ada temannya butuh makan, ada temannya butuh main, butuh orang lain untuk diajak bermain, seperti itu. Ya, nah jadi itulah kebutuhan seseorang dengan orang lain, itu sudah pasti berbeda. Ya, baiklah. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kalian untuk memenuhi kebutuhan? Ya, membantu ayah. Biar apa membantu ayah nak? Biar dikasih uang. Ya, selanjutnya, Andy.
menggunakan uang tabungan sendiri untuk dibelanjakan apa? Sepatu, tas, ya. Jadi itulah tujuan pertanyaan yang Ibu ungkapkan dengan kalian tadi. Selanjutnya tujuan, ya. Apa sih Bu tujuan kita belajar mengenai kebutuhan ini? Ya, tujuannya perlu kalian ketahui ada 3. Yang pertama, kalian bisa memahami apa itu hakikat dari kebutuhan. Ya, jadi kalian harus tahu nanti apa itu kebutuhan, yang seperti apa itu kebutuhan, ya, bagaimana kebutuhan itu didapat, sulit atau tidak, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah yang kedua, tujuan kita adalah kalian bisa menganalisa apakah antara perjuangan dengan pemenuhan kebutuhan hidup itu ada hubungannya atau tidak, seperti itu. Ya. Jadi apakah pada saat kita ingin memenuhi kebutuhan itu butuh perjuangan atau tidak? Apakah kita memperolehnya dengan mudah? Nah, di situ tujuan kita untuk belajar hari ini. Yang ketiga, biar anak-anak semua bisa mengidentifikasi atau menyebutkan jenis-jenis kebutuhan. Ya, seperti yang kebutuhan-kebutuhan yang kalian sebutkan tadi. Ya, itu Nak ya. Selanjutnya, langkah-langkah kita hari ini, ya. Nanti akan Ibu putarkan video, kalian mengamati video, kalian menganalisis video, ya. Selanjutnya kalian diskusikan secara berkelompok. Oke anak-anak, paham? Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi, ya. Ini materi kita. Selanjutnya Ibu akan putarkan videonya. Tolong perhatikan videonya Nak ya. Garut siga pamupukan puyuh, wates dayeuh di benteng ku gunung-gunung, papandayan Cikuray jeung Gunung Buntut, Talaga Bodas Galunggung. Bisa melakukan hidup, bisa melakukan kekayaan hidup. Ingat dari kecil suka dimarahin orang, saya digebukan, saya dari kecil nggak kepikiran kalau saya membereskan bangku kadang-kadang tergencet, saya sudah kepikiran gitu. Kekayaan alam Garut tergambar dari bentang alamnya yang indah, tanahnya yang subur, gunung-gunung, dan lautan yang menyimpan kemakmuran. Persis seperti syair lagu yang dinyanyikan Opik, bocah kelas 4 SD Negeri Indralayang, Caringin, Garut. Namun sayangnya, Opik dan keluarganya masih belum bisa merasakannya. Mereka masih tinggal di rumah yang layaknya disebut gubuk kebun. Di rumah gubuknya, Opik tinggal bersama kakek dan neneknya yang sudah renta. Kakek Damu yang berusia 74 tahun menderita sakit mata yang membuatnya minim penglihatan. Badannya juga sering terserang penyakit dingin yang membuat kakek Damu selalu memakai penutup kepala. Sementara Mak Edah yang berusia 47 tahun memiliki sakit rematik yang terkadang membuatnya sulit berjalan. Untuk membantu keluarga, setiap hari Opik bekerja serabutan demi rupiah membeli beras dan biaya sekolah.
Memikul balok-balok kayu berukuran 2 meter seberat 15 kg pun harus ia jalani. Pundak kecilnya seperti tak pernah protes setiap menerima beban ini. Ya, hutan selalu menjadi surga bagi siapapun untuk menyambung hidup. Meski terkadang sangat berat untuk mengusahakannya. Begitupun dengan Opik. Pemilik kebun sudah mempercayainya untuk mengangkut kayu hasil tebangan sampai ke pinggir jalan raya. Opik bawa kayu apa? Bawa kayu albasia. Berapa banyak kayu yang diangkat tiap hari? Tiap hari kalau pulang sekolah bawa kayu 5 potong. Terus? Kalau hari libur membawa kayu 13 potong. Rasa lelah dan panas adalah sahabat yang menemani Opik menuruni bukit terjal ini. Memikul adalah satu-satunya cara untuk memindahkan kayu ke jalan raya. Sesekali kaki kecilnya berjinjit, menahan beban di pundaknya agar tidak jatuh. Jika sudah sangat letih, ia menjatuhkan beban di pundaknya. Sejenak menghirup nafas, mengumpulkan tenaga. Capek, haus, keringatan, sakit punggung, dan kaki juga menginjak batu tajam. Berat nggak sih bawa kayu ini? Enggak, udah biasa. Tanpa alas kaki, Opik juga harus berjuang melawan batu-batu tajam dengan jarak tempuh hingga 1 kilometer. Sesekali Opik memindahkan pikulannya dari pundak kiri ke pundak kanan, sekedar meredam rasa penat yang terkadang timbul. Sejak kelas 2 sekolah dasar, ia sudah terbiasa memikul kayu. Beban hidupnya seakan jauh lebih berat daripada beban di pundaknya. Tak pantas rasanya anak seusianya memikul beban seberat ini. Meskipun Opik tak pernah mengeluh. Sejak kecil Opik tidak pernah merasakan kasih sayang ibunya. Ketika berumur 13 bulan orang tuanya berpisah. Ibunya pergi entah kemana. Dan bapaknya menikah lagi dengan wanita lain. Karena sok nyarekan. Setiap hari kalau saya tidak membaca ulun, mau saya nyarekan dan saya tidak ada di rumah. Kadang-kadang saya sok pergi. Beban Opik tak hanya memikul kayu. Setiap sore Opik pun harus memikul air untuk kebutuhan minum mereka. Tinggal di rumah terpencil membuat mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Satu-satunya jalan ialah mengambil air ke pemukiman warga. Tak ada kata bermain dalam keseharian Opik. Jerigen ini adalah beban sekaligus teman baginya. Air buat apa aja sih? Buat harus cai, Kenapa harus Opik yang ambil airnya buat nenek? karena kakinya sakit. Kalau dekat bisa mengambil air, cuman sedikit, nggak banyak-banyak. Pernah nggak pundaknya sakit karena mikul kayu atau mikul air? Pernah perih hungkul, tidak ada luka, cuma perih hungkul. Yang ini sampai kapalan perih. Bagi Opik, menyenangkan kakek dan neneknya dengan air bersih adalah satu kesenangan. Meski berjalan naik turun bukit memikul air, ia ikhlas melakukannya. Sakit dan luka di pundak Opik akan segera terobati, manakala senyuman nenek menyambut jerigennya. Inilah yang membuatnya tak pernah menolak keinginan nenek Edah, orang yang merawatnya sejak kecil. Untuk makan seharian juga susah, kalau tidak ada beras.
Kalau tidak ada beras biasanya makan apa? Lubi. Oke, selesai? Selesai video yang kita tonton. Jadi bagaimana menurut kalian? Menyedihkan. Ya, betul. Ya, filmnya menyedihkan. Apakah kalian seperti itu, Nak? Tidak seperti itu. Alhamdulillah. Ya, kita tidak mengalami nasib seperti yang ada pelaku yang dalam cerita di video ini. Baiklah, selanjutnya anak-anak kita berdiskusi kelompok. Ya, tolong kalian setelah kalian amati video tadi, kalian analisis ada kasus apa ya yang terjadi atau ada peristiwa apa yang terjadi dalam video itu, kalian tuangkan ke dalam LKPD yang bakal ibu bagikan ini ya. Ini kelompok 1, tutup dulu ya. 1, jangan dibuka dulu. 2, kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Capek naik. Lumayan. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Oke, ini bahan bacaannya. Oke, anak-anak. Tolong dilihat LKPD-nya. Kalian lihat dulu apa yang yang akan kalian lakukan. Di situ ada dua hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, yang di nomor 1 itu kalian melakukan yang namanya diskusi mengenai menganalisis permasalahan yang ada dalam video yang kalian amati tadi. Yang kedua, itu ada soal mengenai kebutuhan atau prioritas kebutuhan kalian untuk saat ini. Itu ada soalnya, ntar ibu bacakan. Buat suatu daftar skala prioritas kebutuhan kamu selama 1 minggu dengan menggunakan uang saku seandainya kalian punya uang saku 100.000, ya. Bahan atau kebutuhan apa yang akan kalian beli dalam 1 minggu ini dengan uang 100.000 dengan menggunakan skala prioritas. Oke. Ya, selanjutnya silakan kelompok. Sudah ada ketua semua kelompoknya? Oke. Silakan ketua kelompok untuk mendiskusikan aja kawan-kawannya. Silakan diskusikan ya. Permasalahan apa yang bisa kalian tangkap, bisa kalian analisis dari video yang ibu tayangkan tadi. Silakan. Ya. Silakan diskusikan dengan kawannya.
Jangan lupa anak-anak buat nama kelompoknya ya. Di sudut sebelah kanan juga boleh dibuat nama-nama kelompoknya biar ibu tahu. Nah ya di situ boleh. Ya. Silakan diskusikan dengan kawannya. Ditambahi apa-apa. Ya. Apa-apa yang harus kalian tambahi. Karena waktunya masih panjang. Ya, Nak. Nah, ditambahi saja di situ, oke? Ditambahi saja nama-namanya. Ya, waktunya masih panjang, silakan diskusikan dulu. Ada satu orang ya, kita lebih satu orang ya. Oh iya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Nggak mesti. Nah. Ya. Oke. Oke, ada yang kendala? Ada yang kendala? Ada kendala enggak? Dalam berdiskusi? Tidak ada? Oke. Ya.
Baiklah, kita langsung ke presentasi ke depan. Kelompok mana sudah siap presentasi? Kelompok mana? Oke, yang suara paling kencang itu kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Perhatikan yang lain, halo. Tolong perhatikan yang lain, teman kalian mau presentasi, ya. Perkenalkan diri, perkenalkan nama kelompok dan anggota kelompok seperti itu. Nanti akan Ibu nilai di sini. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Dedastia Putria, berdirinya di sini. Saya ingin mewakili kelompok saya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Nama-nama anggota dari kelompok 1 adalah Sarah Ferdiasani, Nokia, Kesia Anggraini, Arya Guna, Elpaska Awadi, dan saya sendiri, Dedastia Putria. Langsung saja ke hasil diskusi. Intisari, seorang anak yang memangku kayu dan hutan ke jalan raya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dia dan kakeknya untuk makan sehari-hari. Kedua, seorang anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Yang ketiga, seorang anak berusaha menafkahi kakek dan neneknya yang sudah tua, yang sudah tidak mampu bekerja lagi. Yang keempat, seorang anak pengembala domba dan pemikul kayu yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Skala prioritas ditentukan dengan uang senilai 100.000. 1 buku, 2 alat tulis, 3 tas, 4 sepatu, 5 kaos kaki. Dan semua jumlah nominal adalah 100.000 pas. Sekian dari saya. Mohon maaf bila saya salah kata. Kepada saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Presentasinya bagus. Ya, suaranya juga lain kali agak dikeraskan sedikit ya. Oke. Baiklah, untuk kelompok 1 ada yang mau nanggap tidak? Dari kelompok 1 dari hasil presentasi yang tadi ada tanggapan enggak? Ya Randy, tanggap perhatian Randy. Tidak apa-apa Randy. Bacakan punya kamu biar dikit. Menurut saya. Ya, silakan Randy. Menurut saya, presentasinya Ya. baik-baik saja. Baik segi mananya? Baik itu. Baik di maupun tulisan. Kosakata maupun tulisan. Oke, ada kelompok lain yang mau nanggapi? Ya. Ya, nanggapi. Ada yang nanggapi? Oh, kurang lancar. Oke. Ya, itu kan baru pertama sekali. Jadi nanti T-nya nanti akan belajar lebih itu lagi, tapi isi materinya sudah sangat bagus ya nak ya. Sudah sangat nyambung dengan apa yang kita minta isi dari video yang sudah kita tayangkan tadi ya. Untuk kelompok 1 selamat, terima kasih ya. Sudah bagus nilainya. Lanjut presentasi yang kedua. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan. Perkenalkan diri, perkenalkan nama kelompoknya dan anggota kelompoknya, silakan. Dengarkan, ya nanti kita tanggapi apa dari yang disampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kusala Firia dan nama kelompok saya Meisen, Elsa Putri Ramadhani, Nabila Alia Putri, Suci Aulia, Arja Chandra Winata. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan presentasi dan dia yang telah diberikan tadi. Seorang anak kecil yang
Ya. Dia bekerja membawa pelepah kayu dari hutan menuju ke jalan raya. Ya. Dia bekerja mengelola dagang. Dia berjuang dan bekerja keras untuk mencari uang. Dan untuk membeli beras dan biaya sekolah. Setiap sore dia mengambil air dari pemukiman masyarakat demi menghidupi kakek dan nenek. Dia berkorban kesakitan, punggungnya luka, tapi dengan senyuman nenek, luka di punggungnya terasa hilang. Skala prioritas. Ya. Kaos kaki, jilbab, pulpen, kotak pensil, dan pensil. Total jumlah keseluruhan 100.000. Oke. Saya berdiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali, mantap, suaranya juga terdengar sangat jelas. Isinya juga sangat bagus, menyangkut apa yang kita maukan di dalam video tadi, yaitu mengenai permasalahan yang bisa kita temui di antara perjuangan dan pemenuhan kebutuhan. Oke, dari kelompok 3 yang sudah disampaikan tadi, kelompok lain ada mau nanggapi dah? Ya, Randy. Perkataan saya tidak kurang keras. Kurang keras, perasaan juga keras ya. Ya. Ada yang lain enggak? Ya. Baik dan jelas. Baik dan jelas. Bagaimana dengan isi materinya? Baik. Bagus. Sesuai tidak dengan apa yang kita mau? Sesuai. Ya, Naya, kelompok 1 bagaimana tanggapan untuk kelompok 3? Dalam isi skalanya tidak semua siswa-siswi yang menggunakan hijab. Ya. Nah, bagaimana kelompok 3? Tidak semua siswa-siswi, kata kelompok 1, itu menggunakan hijab. Nah, bagaimana ini tanggapannya? Apakah kita menggunakan hijab semua di sini? Untuk di sekolah itu hijabnya dibeli untuk pergi sekolah atau untuk di rumah? Oh, untuk sekolah dan mengaji. Jadi itu yang dibutuhkan oleh kelompok 1, terutama yang perempuannya. Ya, untuk kelompok 1 tadi dibilangnya untuk pergi sekolah dan mengaji. Itu tanggapan dari kelompok 3. Kelompok lain ada yang mau nanggapi lagi? Tidak ada? Cukup? Cukup. Selanjutnya kita ke siapa lagi? Presentasi. Ya, silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Madoni. Berdirinya saya di sini mewakili kelompok 2 menyampaikan hasil presentasi kami. Saya akan membacakan nama-nama kelompok dari kelompok 2. Untuk kelompok yaitu saya sendiri, Mira Madoni, dan anggotanya itu Rian Agustiwan, Rapia Jessica, Julieta dan Sibang, Natasha Azara, Mama Wadania, Risha Ramadina. Ya. Hasil diskusi. Kami tahu bahwa mencari uang itu tidak mudah. Kita harus bekerja keras agar bisa menghasilkan uang, agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa mengerja keras dan melakukan kebutuhan lainnya. Ya. Untuk mendapatkan uang, kita harus bekerja keras. Seperti anak dalam video tadi, dia harus bekerja keras mengambil kayu dari hutan menuju ke jalan raya. Karena sering mencari, dia menjadi pemalas baginya untuk mencari uang. Skala prioritas. 1. Buku tulis atau 20.000, pena 20.000, kaos kaki 20.000, buku gambar 10.000, kamus 10.000. Jadi total belanjanya 100.000. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Aplusnya untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali cara menyampaikan hasil diskusinya, presentasinya sudah sangat
Baik sekali. Oke, dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompok 1, Pei. Ya, caranya sedikit gugup. Tolong biasa saja, pede saja. Nah, bagaimana kelompok 1, kelompok 2? Presentasinya katanya biasa saja. Ya. Bagaimana dengan isi? Isi sudah baik, Bu. Sudah baik? Ada yang menanggapi tadi apa isi yang tadi Randy? Perjuangan. Dia mengenai keterkaitan bahwa kita itu harus bekerja keras dalam untuk memenuhi kebutuhan. Menurut kalian bagaimana? Memang harus seperti itu? Harus seperti itu. Oke, kelompok lain ada yang menanggapi? Kelompok lain? Ya? Silakan, Nak. Kelompok 4 silakan untuk menanggapi pertanyaan dari presentasi kelompok 2 tadi, bagaimana? Ya, silakan. Bagus. Isinya bagaimana? Sudah terkait dengan apa namanya video tadi? Sudah sangat sesuai. Ya, bawa apa? Oke, bahwa mencari uang itu sangat tidak mudah, betul ya. Selanjutnya kita ke presentasi yang keberapa nih? Yang keempat. Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan. Kami kasih kesempatan untuk kelompok 4. Perkenalkan kelompok dan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiana Maira Tama, nama anggota kelompok 4. Ketua Asraf Al-Azhar, anggotanya Antia Maira Tama, Guru Radit Fernando, Suci Melisa, Desta Mersika, Alicia Kamadini. Berdirinya saya di sini ingin berpresentasi mengenai video yang tadi. Hasil diskusi. Anda yang miskin atau kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan neneknya. Ya. Ia bekerja keras setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia mengembala domba, mengangkat air, mengangkat kayu yang jaraknya jauh dari hutan ke jalan raya sampai ke desanya. Ternyata mencari uang itu sangat tidak mudah. Harus bekerja keras dan membutuhkan tekad yang kuat. Skala prioritas: 1. Buku tulis, 2. pena, 3. buku gambar, 4. pensil warna, 5. kaos kaki. Jadi jumlah keseluruhan 100.000. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi untuk kelompok 4 itu bagus sekali, Nak ya. Tolong dikembangkan lagi jadi bisa nanti siapa tahu ke depannya bisa ikut yang namanya ketua OSIS, sudah bisa bicaranya, sudah mantap sekali ya. Presentasinya bagus. Sip untuk kelompok 4. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok 4? Tidak. Semuanya sudah bagus. Bagaimana dengan isinya? Bagus semua. Baik semua. Ya, oke. Bagaimana kelompok 4? Puas dengan hari ini presentasinya? Oke, sip. Ya. Jadi oke, presentasi kita hari ini Ibu nilai memang mantap-mantap, bagus. Ya, Ibu tidak menyangka bahwa kalian bisa semua kalau disuruh ke depan untuk berbicara. Ya, tolong dikembangkan kembali. Ya, itu Nak ya. Oke, selanjutnya setelah kita selesai presentasi, Ibu mau menanyakan ke kalian per individu, bukan per kelompok lagi di luar dari kelompok. Kesan dan pesan kalian dalam kita pelajaran hari ini, apakah ada kendala atau tidak seperti itu? Ya, silakan tunjuk tangan per orang. Ya, Nak. Kenapa? Silau, ya. Silau, ya, mungkin karena matahari sekarang lagi sinarnya terik karena kita musim kemarau ya, makanya agak silau. Tapi kalau dia mendung, ya, karena kita di sini tidak ada tumbuhan yang tinggi, jadi memang
Lagipun hordengnya juga kurang tebal seperti itu. Ya. Kenapa? Silau. Oke. Yang lain? Oke, terganggu dengan anak sebelah, ya. Ya, mungkin anak sebelah juga lagi diskusi seperti kita, ya seperti itu. Yang lain? Panas. Beli kipas kita kalau panas. Beli AC. Oke. Jadi berarti tidak ada kendala yang memang betul-betul menyulitkan. Dalam kalian menerima materi, apakah ada yang menyulitkan? Tidak bisa kalian pahami? Oh, bisa. Oke, akan Ibu jelaskan sedikit mengenai materi kita hari ini, yaitu mengenai kebutuhan hidup manusia yang tadi nak ya. Ternyata setelah kita menonton video, ya, kita menonton video tadi, kita tahu yang mana-mana yang dikatakan dengan kebutuhan hidup. Ternyata kebutuhan hidup manusia itu tak terbatas. Ya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu sampai kita tidur pun, bermimpi pun, itu ada mimpi mengenai kebutuhan. Kadang-kadang kita berhayal, tidur mimpi dibelikan motor, mimpi dibelikan HP, itu semua namanya adalah kebutuhan. Itu nak ya. Jadi kebutuhan itu sangat-sangat banyak sekali. Ya nak. Jadi setiap orang seperti yang kalian katakan tadi, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda kebutuhannya, tidak sama. Ya, oke. Baiklah. Dari hal ini, setelah kita selesai presentasi, kita lanjut ke kesimpulan apa yang bisa kalian temukan, yang kalian bisa kalian simpulkan dari materi kita hari ini. Ya, untuk kelompok 1 dulu, kesimpulan apa sih yang bisa kalian ambil hari ini? Bahwa mencari uang itu tidak mudah. Bahwa mencari uang itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah, nak? Karena butuh Kerja keras. Karena butuh bekerja keras, ya. Itu. Apakah ada keterkaitannya dengan kebutuhan? Pasti, ya, pasti. Perjuangan itu pasti berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Oke, kelompok 2. Kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini apa? bahwa mencari uang butuh pengorbanan, kerja keras, dan perjuangan. Ya, berarti yang namanya pengorbanan itu, kebutuhan itu butuh pengorbanan, kerja keras, dan dan perjuangan tadi. Ya, butuh kerja keras untuk kita memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok 3, kesimpulannya seperti apa, nak? Membeli barang itu tidak mudah. Ya, kita membeli barang pakai apa? Pakai uang, pakai duit. Nah, dalam mencari uang inilah yang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kerja. Kelompok 4, kesimpulannya seperti apa? Oke, sip, betul. Ya, tujuan kita, walaupun niat kita membantu orang tua itu bagus, tetapi anak usia seperti kalian itu tidak diwajibkan menjadi tulang punggung keluarga, hanya sebatas membantu saja, seperti itu. Oke, jadi kesimpulan yang bisa Ibu ambil sekarang adalah bahwa memang betul keterkaitan antara perjuangan dengan pemenuhan kebutuhan hidup itu sangat erat sekali. Ya, bahwa kita manusia harus butuh uang untuk memenuhi kebutuhan. Butuh uang itu adalah dengan cara bekerja keras. Bekerja keras itu dengan cara apa? Berjuang untuk mendapatkan apa yang kita mau, atau kebutuhan bisa terpenuhi. Oke, itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Selanjutnya kita latihan soal dulu. Di sini Ibu mau lihat kemampuan kalian, apakah
Sudah bisa belum nih hari ini materinya? Sudah tersampai apa belum? Oke. Nah, nanti keluarkan kertasnya. Ya, kertasnya. Nanti Ibu bagi ini soalnya. Ya, ini kelompok 1, silakan kerjakan. Ya, kelompok 4. Ini kelompok 3. Silakan kerjakan dulu, Nak. Ya, waktunya tidak banyak, Nak ya. Waktunya Ibu kasih 5 menit. Ya, karena ini jawabannya saja. Karena jawabannya saja nih Ibu minta kerjakan waktunya 5 menit saja. Oke, sudah selesai semua? Baiklah, silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Silakan.
Terima kasih anak-anak. Oke, baiklah, semua sudah ngumpul? Oke, sekarang kita refleksi diri dulu ya nak ya. Bagaimana refleksinya, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Ya, apakah ada kesulitan hari ini? Tidak ada ya. Bagaimana? Apakah menyenangkan pelajaran hari ini? Menyenangkan. Jadi mau seperti ini lagi? Ya. Apa tanggapan kalian dengan cara ibu mengajar hari ini? Kelompok 1 dulu, kelompok 1. Bagaimana? Oke, terima kasih. Tanggapannya kelompok 2? Dan baik. Oh, hari ini baik ya. Oke, terima kasih. Kelompok 3? Apa? Oh, terima kasih, tulus dan baik. Selanjutnya? Menyenangkan. Oke, terima kasih semuanya karena tanggapannya begitu menyenangkan ibu. Selanjutnya, kesulitan apa? Ya, pada saat kalian melakukan pembelajaran hari ini. Saat presentasi, ya, semua anak rata-rata kalau disuruh presentasi ke depan, selalunya, Bu, sulit Bu, malu Bu. Kenapa harus malu? Kenapa harus malu? Kurang percaya diri. Apa lagi? Gugup. Ya, dengan cara seperti inilah kita membiasakan diri biar kalian terbiasa berbicara dengan teman-teman kalian. Nanti kalau ada pemilihan OSIS, ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang harus menghendaki kalian tampil, kalian sudah terbiasa. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang bagaimana cara kalian mengatasi malu yang tadi? Harus menumbuhkan kepercayaan diri dulu. Bahwa orang lain bisa, kenapa saya tidak? Seperti itu. Ya, baik, oke. Oke, bisa seperti itu? Oke, bisa. Oke, selanjutnya rencana pembelajaran untuk ke depan. Kapan lagi kita ketemu? Hari Senin kita ketemu lagi. Semoga kita dalam keadaan baik, sehat semua, tidak kurang satu apa. Kita Senin depan akan membahas mengenai faktor-faktor, ya. Kenapa kita manusia itu membutuhkan yang namanya kebutuhan. Selanjutnya kita akan belajar mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan yang kalian sebutkan tadi. Ya, ke dalam kelompok-kelompoknya atau ke dalam jenis-jenisnya. Kita perdalam lagi seperti itu. Contoh, kalau ada orang sakit, apa yang dibutuhkannya? Obat. Ya, jadi nanti obat itu kita kelompokkan masuk ke dalam mana? Apakah dia termasuk kebutuhan akan datang ataukah kebutuhan sekarang? Ya, seperti itu. Jadi masuk ke mana? Kalau menurut kalian? Sekarang. Tidak boleh ditunda-tunda orang sakit obat itu. Bu, minggu depan baik Bu, baru aku berobat. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya nak ya. Oke, selanjutnya itulah materi yang akan Ibu sampaikan. Tolong nanti minggu depan sebelum kita masuk ke materi, kalian sudah mempersiapkan diri dulu. Ya, mempersiapkan diri di rumah. Belajar dulu, buka-buka bukunya dulu. Nanti pada saat Ibu kasih pertanyaan pemantik, kalian sudah bisa jawab seperti hari ini. Oke nak ya. Baiklah, selesai sudah materi Ibu hari ini yang Ibu sampaikan dengan kalian. Ya, kita bertemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan sangat bersemangat, ya, dengan sangat percaya diri, ya, dengan sangat baik dari berdiskusinya aktif dan juga presentasinya sudah berani ke depan dengan suara yang sangat bagus. Ya, lain kali
kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang baru seperti yang Ibu sampaikan. Baiklah, untuk ketua kelas silakan persiapkan itu kawan-kawannya, bukunya dipersiapkan dulu, dikosongkan mejanya. Ya, nanti ketua kelas silakan untuk memandu atau memimpin doa penutup kita pada siang hari ini. Untuk ketua kelas, Ibu persilakan. Oke. Demikianlah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hapus ya, Kak Tayan.